selamat datang di tim redaksi Himadekim FITS. Sebelum kita mulai obrolan pada hari ini, ada pepatah nih Renda. Benar, pepatahnya itu tak kenal maka tak aruf. Bukan, yang benar itu tak kenal maka tak sayang. Itu dia yang benar. Jadi kita kenalan dulu ya. Kenalin, aku Renda dan temanku. Hai, aku Tifa. Nah, pada kali ini kita akan ketemu nih dan kita akan ngobrol-ngobrol sama orang nomor 1 dan nomor 2 di Himadekim. Hey, that's pretty good. Waduh, kayaknya penting banget. Parah kayak kalau penting mereka nomor 1 dan nomor 2, kira-kira kita nomor berapa sih? Wah, kayaknya kesekian aja kita belum nyampe gitu. Waduh. Siapa ya? Daripada lama-lama, mending kita langsung aja nih ketemu sama teman-teman kita yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, langsung aja yuk. Podcast ini dilakukan dengan protokol kesehatan seperti memakai face shield, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Aduh, kira-kira gimana ya orang penting nomor 1 dan nomor 2 itu? Iya nih, padahal kita udah janjian sih dari tadi. Kok belum kelihatan ya? Kayaknya kita cari dulu aja ya. Iya. Kayaknya kita cari di sebelah sana deh ya. Di sana ya? Boleh. Itu dia. Halo. Halo, Re. Halo. Halo. Woi, udah pernah ngopi belum? Diam-diam, Mbak. Oke. Udah ketemu nih kita tips sama orang ke-1 dan orang kedua. Wah, iya nih. Sebelum kita masuk nih, kita tanya kabar dulu. Benar. Gimana nih kira-kira kabarnya? Mas? Kalau dari aku alhamdulillah baik-baik aja. Baik. Kalau Mas yang ini nih? Alhamdulillah baik-baik aja, tapi ya karena udah bulan puasa ini udah sore, jadi aku lapar udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, buka. Adzan. Ya biasalah ya, kita harus tetap semangat menjalani ibadah puasa ini. Bener banget nih Renda. Nah, kita udah tanya kabar dan kita belum tahu nih nama dari orang ke-1 dan kedua di Himadekim. Benar. Kalau misalnya kita kenalan dulu nih sama mas-masnya yang di sini. Benar. Siapa ya kira-kira? Kayaknya kok penting banget gitu loh sampai dipanggil orang ke-1 dan orang kedua. Aduh. Nice. Siapa nih? Kenalan dulu. Oke, gue dulu ya? Iya, boleh. Oke. Kenalkan semuanya, namaku Muhammad Kurniawan Dwi Febrianto. Biasanya dipanggil Kurniawan atau Kurkur atau Maskur. Terserah teman-teman mau manggil apa. Dari angkatan 2018, asal dari Surabaya. Alhamdulillah nggak sengaja diamanai sama teman-teman jadi ketua Himadekim FITS periode 2020-2021 kayak gitu. Oke, halo semuanya, nama aku Erlangga Ardiansyah, biasa dipanggil Eng sama teman-teman di jurusan. Alhamdulillah sekarang diamanai sama Mas Kurniawan buat jadi Wakahima di Himadekim. Aku dari angkatan 2019 dan aku dari Surabaya. Wah, ternyata orang nomor 1 dan nomor 2 adalah Kahima dan Wakahima nih Renda. Benar. Tapi tunggu dulu Tif. Tadi aku dengar Mas Kur bilang gak sengaja jadi Kahima. Gimana kalau sengaja ya? Jadi apa tuh? Iya nih. Tadi Mas Kurniawan cerita kalau misalnya nggak sengaja. Nah, gimana sih awal cerita bisa tidak sengaja itu menjadi Kahima dan Wakahima? Ceritain dong Mas. Oke ya, aku ceritain pas jadi Wakahima dulu ya. Jadi ya alhamdulillah sebelum aku jadi Kahima, aku jadi Wakahima ya. Dulu jadi wakilnya Mas Adek di Kabinet Dimensi 2019-2020. Dan alhamdulillah juga dapat dorongan dari orang tua, terus dari kakak, dari angkatan, dan dari seluruh anggota himpunan, dari angkatan 17, 18, dan 2019. Alhamdulillah
mau mencalonkan diri jadi Cakahima. Dulu juga sebelum jauh-jauh hari dari pemilu Himadekim VTS, aku juga ikut LKMM, TM, dan juga banyak pelatihan-pelatihan sebelumnya juga. Jadi alhamdulillah juga pelatihan TM, LKMM, TM, TS di TS itu juga membantu sedikit untuk pencalonan diri sebagai ketua himpunan kayak gitu sih. Nah, keren banget nih. Gimana kalau Mas Eng yang jelasin? Gimana sih kok bisa gitu? Oh ya, kok bisa jadi Wakahima di Himadekim? Yang pertama aku minta restu dulu ke orang tua. Aku akhirnya dapat restu dan akhirnya aku juga dapat support dari teman-teman dan Mas Mbak anggota himpunan juga buat ngejalanin inilah semester ini jadi wakil ketua himpunan di Himadekim kayak gitu. Terus dulu juga sempat bingung mau maju jadi Wakahima apa enggak, tapi akhirnya aku juga diyakinin sama teman-teman di jurusan, sama teman-teman angkatan. Akhirnya dengan bekal-bekal yang udah aku dapetin di awal dan dengan support yang ada dan doa dari teman-teman juga, akhirnya aku nyalonin lah sama Mas Kurniawan sebagai calon wakil ketua himpunan dan alhamdulillah sekarang jadi Wakahima di Himadekim kayak gitu. Oh, jadi awal ceritanya itu lumayan panjang ya. Kirain cuman kayak bengong terus pengen nih jadi Kahima. Dapat hidayah gitu kan. Bener, kirain kayak mimpi terus twing pengen jadi Kahima. Ternyata panjang juga ya. Oke. Kalau tadi itu kan di Himadekim ya. Kira-kira kalau misalnya di luar himpunan nih, Mas Erlangga sama Mas Kurniawan ini tuh ada kesibukan lain nggak sih? Kalau dari aku ya alhamdulillah kesibukannya cuma jadi ketua Himadekim, terus ngurusin akademik ya. Kalau ngurusin akademik palingan cuman ya kuliah seperti biasanya, kuliah daring. Terus alhamdulillah juga sekarang lagi ngeran proyek 4, terus sekarang juga lagi cari-cari perusahaan magang. Terus ya cuman gitu-gitu aja sih. Terus deket-deket ini ya bulan Juni insya Allah ada Rakornas juga di Makassar, itu BKKM TKI kumpul se-Indonesia, teknik kimia se-Indonesia kayak gitu sih. Insya Allah secara offline juga kayak gitu. Kalau Mas Erlangga? Oke, kalau dari aku sendiri, yang pertama ya akademik lah. Pertama kali masuk kuliah, ya tentunya harapanku bisa lulus dengan IPK yang memuaskan lah. Terus selanjutnya ya di himpunan sebagai wakil ketua himpunan. Ya jujur tugasnya ya cukup berat, tapi insya Allah dengan kemauan dan kesediaanku dan dengan dukungan dari teman-teman, insya Allah aku bisa jalanin tugas lah jadi Wakahima di Himadekim. Terus yang selanjutnya kalau ditanya kesibukan, alhamdulillah juga diamanai jadi pemandu di ITS. Nah sekarang kalau jadi pemandu ya itu sih sering-sering keliling di ITS, sering ngasih materi, jadi pembicara, juga dapat ilmu juga dari teman-teman, dapat kenalan juga dari jurusan lain. Kayaknya banyak banget lah, dapat pengalaman juga yang seru-seru juga lah, kayak gitu. Waduh, kayaknya sibuk banget ya. Parah. Kira-kira nih, tanya aja sih nih, penasaran. Kira-kira kalau sesibuk itu tidurnya tuh berapa jam sih mas-mas nih? Tidur ya? Tanya tidur ya? Waduh, sensitif sekali ya. Masih tidur kan ya, masih sempet. Kalau tanya untuk tidur atau istirahat berapa jam ya? Dari 24 jam. Ya, pokoknya nyempetin tidur lah sekitar 2-4 jam lah. Kayak gitu. Biasanya tidurku jam 1 atau jam 2 sampai subuh gitu sih. Waduh. 1 atau 2 malam. Pagi sih. Kalau Mas Erlangga? Kalau aku, kalau tidur biasanya yang sekarang ya 3-5 jam lah, itu tidur normal. Terus kalau di hari-hari baik kayak hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, ya bisa sampai 6-8 jaman lah. Pokoknya buat ngisi tenaga, ya manusia pasti butuh tidur lah ya. Gak mungkin kalau manusia nggak tidur dalam seminggu. Benar. Kayak gitu. Nah, kita udah tahu kan dari awal cerita sampai kita udah tahu nih jam tidurnya dari Kahima dan Wakahima di Himadekim FTS ini.
Nah, tapi teman-teman ketika menyalonkan sebagai kahima dan wakahima, pasti mereka membawa visi sampai bisa dipilih dong sama anggota himpunannya. Nah, boleh paparin dong Mas, visi, mungkin ada tujuannya dengan membawa misi tersebut apa sih? Oke, visi ya. Untuk visi kolaborasi karya Hima Dekime VTS 2020-2021 berbunyi kolaborasi karya Hima Dekime VTS yang berlandaskan profesional demi terwujudnya integritas dan harmonisasi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk tujuannya bisa dibantu sama Mas Erlangga. Oke, kalau buat tujuan sendiri, yang berdua di sini kita pengen bagusin Hima Dekim lah. Pengen Hima Dekim itu lebih dari himpunan yang ada di ITS, himpunan lain yang ada di ITS lah, kayak gitu. Terus tentunya ya pengen ngehijauin lagi rumah hijau ya, ngehijauin lagi Hima Dekim jadi apa ya, himpunan yang terbaik lah pokoknya, jadi himpunan yang jadi tempat yang nyaman buat teman-teman berhimpun dan bekerja sama ya, kayak gitulah tujuan yang mau kita bawa selama kepengurusan ini. Waduh, amin. Semoga tujuannya itu tercapai ya. Karena Amin. itu tujuan baik banget sih. Dan tujuan dan visi dan tujuannya ini udah bener-bener kompleks banget yang dibawa ya. Semoga bisa tercapai sampai akhir kepengurusan nanti. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, lanjut lagi ya kita ya. Kira-kira kan kepengurusan ini tuh udah berjalan selama beberapa bulan gitu ya. Kira-kira sejauh ini tuh udah dapat apa aja sih selama jadi kahima dan wakahima? Kalau tanya dapat apa aja, nggak bisa aku deskripsiin ya. Pastinya dapat banyak hal lah. Yang pasti dapat pengalaman hidup sih. Yang pasti itu kayak gitu. Kalau aku sih, kalau pas kayak gini dapat banyak sih. Yang pertama dapat doa dari teman-teman, dapat semangat, dapat support, dapat ilmu, dan yang terakhir dan nggak lupa juga dapat jajan sih. Wah, Kapan? itu paling penting, bener. Kalau pengen dapat jajan gratis jadi wakahima aja guys. Benar. Nice. Oke. Nah, tapi ada yang beda nih dari kepengurusan sebelumnya. Nah, kepengurusan sekarang itu Mas Kurniawan dan Mas Erlangga menjabat di era pandemi, yaitu daring, kelas online. Nah, gimana sih rasanya menjabat di era serba online kayak gini? Silakan Mas. Monggo Mas Eng. Kalau aku rasanya ya sedikit hambar lah, beda dari ketika aku kuliah awal-awal ya. Pas aku masih offline, aku masih bisa ketemu teman-teman, bisa lihat senyum teman-teman, bisa lihat wajahnya teman-teman ketika dikejar deadline dan lain-lain lah. Pokoknya seru banget lah pas offline, tapi tiba-tiba ya ada pandemi lah. Brak. Akhirnya nggak bisa ketemu teman-teman di Surabaya yang biasanya ketemuan tiap hari di kelas. Akhirnya cuma bisa ketemu via daring di Zoom kayak gitu. Ya kalau ditanya ya sukanya ya itu sih, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Sayang banget soalnya. Oke, kalau untuk Mas Kurniawan nih gimana? Kalau dari aku rasanya itu nano-nano. Campur aduk gitu lah. Jadi ya siapa sih yang mau dalam kondisi seperti ini ya, tapi nggak apa sih, dijalanin aja. Pasti ada plus minusnya sih. Jadi pemimpin atau petinggi Ormawa di KMITS dalam kondisi online seperti ini. Jadi ya yang aku rasain gini, pasti semua petinggi di KMITS juga ngerasain gimana muter otak jalan tiap ormawanya atau tiap UKM dan segala macamnya kayak gitu sih. Pasti rasanya juga ya nggak bisa dideskripsi dengan kata-kata kayak gitu sih. Oke, nah sekarang nih Tiff, kayaknya aku mau tanya pertanyaan yang agak sensitif gitu. Sensitif tapi kita juga Seru ya? penasaran gitu, seru Seru banget kayaknya nih. nih. Kira-kira nih, selama menjabat jadi kahima dan wakahima nih, Mas Kurniawan dan Mas Erlangga ini pernah nggak sih ada kayak selisih paham gitu? Sisi paham. Pernah Kamu juga aja ya? nggak? Oke, kalau selisih paham ya adalah 1 atau 2, tapi ya nggak se-ngefek itulah ke hubungan kita dalam ngurus Hima Dekim kayak gitu. Kalau ditanya selisihnya masalah apa, ya selisihnya masalah-masalah sepele. Kadang sering miskom karena juga online juga kan, aku juga nggak sering ketemu sama Mas Kurniawan. Terus ya pernah juga sih
ke mana ya? ADK yang kemarin. Ya, jalan-jalan ke warung kopi, terus bingung tepatnya di mana. Akhirnya kesasar, terus ketemuannya jadi terlambat deh, kayak gitu. Kalau Jadi menurut Mas aku- Kurniawan, selisih paham. Oh iya, kalau selisih paham ya, kalau selisih paham ya sama kayak N ya, 1, 2, 3, 4, 5 lah, ada kayak sama N gitu. Tapi pasti dalam satu kabinet ya, nggak mungkin kalau nggak ada masalah kan. Dan yang aku nasihatin ya lebih tepatnya ya, nggak hanya wakilku aja si Erlangga ini, pasti dalam kabinetku juga semuanya ada sesi evaluasi ya dari teman-teman kabinet berempat belas itu pasti aku ada evaluasinya tiap minggunya kayak gitu sih, nggak hanya wakilku aja kayak gitu. Oke, nah kita udah sedikit tahu nih tentang dukanya itu selisih paham ya. Nah, tapi bisa jelasin lebih banyak nggak sih Mas tentang suka duka di sekarang tuh jadi kahima dan wakahima gitu? Kalau ditanya suka duka ya dukanya sih ya mungkin nguras kuota banyak ya. Terus ya karena aku kan pas itu ngader kalian kan setengahnya online setengahnya offline kan kayak gitu. Jadi ya pas aku jabat sama Erlangga, sama Nesa, sama Ila juga kadang agak rindu-rindu gimana gitu. Kadang masih lupa wajahnya mereka bertiga kayak gitu sih. Itu sih kadang dukanya ya. Kadang masih lupa gitu. Kalau tanya sukanya ya. Kalau ditanya sukanya ya alhamdulillah karena dulu jadi wakahima, sekarang naik tingkat sedikit ya. Jadi kahima ya sedikit dikenal sama Bapak Ibu dosen ya. Tapi ini nggak ada unsur-unsur nilai atau apa, tenang, santai. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pasti sedikit juga atau dikenal sama Mas Mbak alumni. Kadang ada dari 2010, 2006, dari 2000 ataupun bahkan dari 1999 kayak gitu sih. Jadi ya alumni masih banyak lah kayak gitu. Kalau Erlangga? Kalau aku dukanya dulu aja lah ya. Kalau dari duka, yang pertama aku di rumah jarang interaksi sih sama mama, sama bapak, sama adik yang dulunya aku agak kosong ya mungkin pas jadi mahasiswa baru, sekarang jadi wakil ketua himpunan, jadi waktuku ya cukup tersita lah. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga sudah diamanahi, jadi aku juga harus bertanggung jawab lah atas apa yang udah diberikan amanah ke aku kayak gitu. Mungkin dukanya itu sih, sama nggak bisa, yang paling utama sih nggak bisa ketemu sama bapak ibu dosen, sama temen-temen tetap muka sih, jadi cuma bisa ketemu online. Dan biasanya kan ngajak makan bareng atau cangkruk bareng, sekarang jarang sih dan nggak semuanya kayak gitu. Kalau sukanya sih banyak ya. Kalau sukanya aku di rumah jadi nggak ribet-ribet karena rumahku cukup jauh dari ITS dan aku nggak ngekos. Aku juga di Surabaya, jadi tiap hari aku nggak ngeluarin bensin banyak-banyak lah. Kayak gitu. Terus sukanya juga aku bisa ngelakuin ya cukup banyak hal di rumah. Aku nggak perlu jalan-jalan ke ITS, nggak perlu pergi ke mana-mana buat ketemu teman-teman, cukup nyalain komputer, cukup nyalain laptop atau nyalain HP, terus buka aplikasi, terus bisa ketemu sama teman-teman yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri kayak gitu sih. Oke, ternyata banyak banget ya suka dan dukanya, terus juga beragam gitu ya kayaknya. Oke nih, lanjut pertanyaan berikutnya. Kira-kira ada nggak sih tips untuk menjadi pemimpin yang baik nih? Apalagi kan sekarang eranya online gitu ya. Kalau ditanya tips and trick ya, nggak ada yang khusus ya kalau dari aku ya. Jadi pemimpin atau jadi kahima yang gimana nggak ada kalau dari aku. Mungkin cuma satu ya, awali segala sesuatu itu dengan niat yang benar. Terus yang terakhir ini yang pasti aku lakuin ya, jangan lupa minta doa restu sama ayah ibu. Yang paling penting itu ibu, soalnya surga kan ada di bawah telapak kaki ibu kan, jadi jangan lupa minta doa ke orang tua apalagi ke ibu, kayak gitu sih. Kalau dari aku gitu. Kalau dari aku tips triknya ya mungkin nggak banyak juga, karena juga jadi pemimpin dalam dalam pandemi di kondisi online,
Jadi mungkin yang pertama tipsnya buat teman-teman semua di sini, ya jangan lupa inilah berdoa, jangan lupa teman-teman semangat lah buat jalanin kehidupan, ya lakuin apapun itu, teman-teman jangan lupa doa, dan yang penting juga harus semangat lah ngejalanin apapun itu sih. Aku soalnya sering juga kadang lupa berdoa, kadang nggak semangat dalam ngerjain tugas atau mau kemana gitu, jadi akhirnya nggak semangat, terus jadinya ya performa aku jelek lah kayak gitu. Tipsnya yang lain yang paling penting sih kalau buat dari aku, jangan lupa tidur kayak gitu. Bener. Tidur itu paling penting soalnya. Pokoknya yang kalian pengen jadi kahima dan wakahima, jangan lupa berdoa dan jangan lupa Tidur. Oke nih, ini udah masuk ke terakhir ya, nggak Iya, kerasa banget. Nah, buat Mas Kurniawan dan Mas Erlangga, ada nggak sih kesan dan pesan yang ingin disampaikan? Mungkin untuk anggota himpunan atau bapak ibu dosen, atau mungkin teman-teman yang ngelihat podcast atau redaksi ini, silakan. Mungkin langsung ke pesan aja ya. Pesanku cuma 2 sih. Semangat buat kabinet kolaborasi karya, pengurus semuanya, anggota himpunan dari 2018, 2019, dan 2017 juga. Semangat buat berhimpun di tengah pandemi seperti ini. Terus yang terakhir juga yang offline, aku kangen kon kabeh. Guys. Bener. Hey, that's pretty good. Kalau dari aku pesannya yang pertama, jangan banyak-banyak mengeluh teman-teman, karena di kondisi pandemi ini aku lihat banyak orang yang mengeluh ya, tapi tentunya mengeluh itu nggak nyelesain apa-apa teman-teman. Jadi kurang-kurangi lah, ya mungkin perlu untuk mengeluh, tapi dikurang-kurangi lah intensitasnya buat mengeluh kayak gitu. Jadi biar enjoy jalanin hidup sama jalanin apapun, kegiatan apapun, entah itu teman-teman bekerja atau mengerjakan apapun itu, pokoknya jangan lupa enjoy lah, biar teman-teman nggak stres di rumah kan. Ya kan orang banyak kan yang stres pas pandemi kayak gini. Terus buat kesannya di masa online kayak gini, ini sih kesannya seru sih, meskipun online tapi ya tetap bisa ketemu teman-teman, juga terbantu sama teknologi yang ada. Jadi ya nggak sebegitu sulit lah ngejalanin kepengurusan Himadekim di kondisi pandemi kayak gini. Mungkin dari aku itu aja cukup kok. Oke, ternyata nggak kerasa ya, kita itu udah ngobrol banyak banget loh dari tadi, terus kayak dapet insight-insight juga tentang pandangan jadi kayak wakahima dan kahima itu kayak gimana. Kita juga dapat tips and trick nih, gimana cara mengatur waktu dan mengatur jam tidur ya kan. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton, kalau misalnya kalian pengen jadi kahima wakahima, bisa banget tuh tadi ada tips triknya. Oke, udah nggak kerasa banget nih. Kita di sini deket-deket waktu buka puasa. Dan gimana nih Mbak Renda? Ada yang mau disampaikan mungkin? Buat teman-teman, jangan lupa buat tonton terus di channel YouTube-nya Himadekim FEITS, karena nanti bakalan ada konten-konten selanjutnya dari kami, tim redaksi Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri FEITS. Dan jangan lupa juga buat ikutin terus kita di Instagram himadekim.its. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow DTK ITS juga ya. Oke, dadah. Dadah.